Setelah menunggu selama 12 tahun, kasus ini akhirnya terpecahkan. Dan setelah menunggu total selama 16 tahun, keluarga Lori bisa melihat pelaku sebenarnya dijebloskan ke dalam penjara. Kasus yang sempat menjadi dingin ini pernah terjadi pada seorang gadis muda bernama Lori Slesinski yang secara brutal direnggut nyawanya. Namun sayangnya, jasadnya tidak pernah ditemukan. Terletak di Lee County, Auburn adalah sebuah kota terbesar di bagian timur, negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Auburn dikenal sebagai kota metropolitan yang merupakan salah satu kota paling cepat pertumbuhannya di Amerika Serikat sejak tahun 1990. Kota ini juga merupakan rumah bagi Auburn University, sebuah perguruan tinggi yang paling terkenal di sana. Cerita hari ini melibatkan mantan mahasiswi dari universitas ini. Dia adalah Lori Ann Slesinski, yang lahir dari pasangan Casey dan Arlene Slesinski pada tanggal 21 September 1981 di New York. Setelah kelahiran Lori, keluarga ini memutuskan untuk pindah ke kota Auburn di Alabama. Lori dikaruniai mata berwarna biru dan juga rambut pirang. Dia selalu dipuji oleh orang tuanya dan juga kakak laki-lakinya yang bernama Paul. Selain itu, Lori juga dikenal sebagai pecinta binatang, gemar menghabiskan waktu bersama teman-temannya dengan menonton film, bersepeda, dan juga bermain video game. Secara akademik, Lori adalah salah satu siswi berprestasi. Dia sangat rajin belajar dan juga pintar dalam segala hal. Setelah menyelesaikan sekolahnya, dia mendaftar di Auburn University dan mengambil jurusan psikologi dengan minor bidang kriminologi. Orang tuanya sangat mendukung Lori sebisa mungkin. Mereka bahkan membelikan sebuah rumah kontainer dan juga mobil sehingga dia bisa mengakses kampusnya dengan mudah. Dia tinggal di sana dengan anjing kesayangannya dan tidak pernah meninggalkan anjingnya begitu lama. Walaupun Lori tinggal agak berjauhan dengan orang tuanya, namun ibunya selalu menghubungi Lori hampir setiap hari untuk memastikan kesejahteraan putrinya. Pada tahun 2005, dia lulus dari kuliahnya dan segera bekerja di Pusat Kesehatan Mental Alabama. Lori yang masih tinggal di rumah kontainernya memiliki rencana untuk melanjutkan studinya, mengambil gelar master di bidang psikologi dalam waktu dekat. Namun, Lori, bahkan keluarganya, tidak pernah membayangkan kejahatan apa yang menimpanya hingga merenggut nyawanya. Lori yang pada saat itu masih berusia 24 tahun membuat rencana dengan sahabatnya bernama Lindsey Brown untuk menonton film di rumah Lindsey pada malam hari. Mereka sudah bersahabat sejak tahun pertama mereka berkuliah di kampus. Lindsey terkesan dengan kepribadian Lori yang manis dan ramah. Sekitar jam 6:30 sore, Lori menelpon Lindsey untuk mengatakan kalau dia akan pergi ke sebuah toko sebelum ke rumahnya. Sayangnya, setelah telepon terakhir itu, Lori tidak pernah sampai ke rumah Lindsey. Lindsey menjadi khawatir karena Lori tidak ada kabar dan tidak kunjung datang hingga larut malam. Keesokan harinya, Lindsey kembali menelpon Lori, namun tetap tidak ada jawaban. Ketika Lindsey mengetahui bahwa Lori tidak masuk kerja pada hari Senin, kekhawatiran Lindsey meningkat. Karena sangat tidak biasa bagi Lori bolos bekerja tanpa memberitahu siapa-siapa. Keesokan harinya, setelah Lori kembali absen dari kerjanya pada hari Selasa, Lindsey dan rekan kerja Lori mendatangi rumahnya untuk memeriksa keadaannya. Yang cukup mengejutkan, pintu rumah Lori tidak terkunci dan AC-nya masih menyala. Mereka juga memperhatikan anjing kesayangan Lori masih terpelihara dengan baik di dalam kandangnya yang sudah dibersihkan,
dan anjingnya juga sempat diberi makan meskipun Lori tidak ada kabar dalam beberapa hari. Lindsay merasa ada sesuatu yang salah, karena Lori tidak mungkin meninggalkan anjing kesayangannya sendirian berhari-hari. Lindsay ingat kalau Lori punya 3 karpet untuk anjingnya yang diletakkan di lantai dapurnya, karena anjing kesayangannya tidak mau berjalan di atas lantai. Karpet itu pun menghilang bersama dengan tempat sampah di luar rumah Lori. Pada hari yang sama, Arlene, ibu Lori, mendapatkan telepon dari kantor tempat Lori bekerja, karena Lori sudah 2 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan. Dia pun segera menghubungi putrinya, namun tidak ada jawaban. Karena takut akan keselamatan putrinya, dia segera menghubungi Casey, suaminya, untuk memberitahu kalau putri mereka menghilang. Mereka segera pergi ke rumah kontainer Lori dan menemukan banyak keanehan di sana. Mereka melihat tempat tidur Lori sangat rapi, tanpa ada tanda-tanda kehadiran Lori di sana. Mobil Lori juga diketahui menghilang dari rumahnya. Arlene dan Casey juga memperhatikan 3 karpet di dapur, bantal sofa, termometer Galileo, tempat sampah hijau, skop serta kabel telepon rumah Lori, semuanya menghilang begitu saja. Seketika itu juga, mereka melaporkan hilangnya Lori secara resmi ke pihak kepolisian kota Auburn. Meskipun mereka sudah melapor polisi dan tetap berharap Lori akan muncul, penyelidikan atas hilangnya Lori yang sudah berhari-hari membawa polisi menggeledah rumah Lori untuk menemukan bukti. Awalnya, polisi tidak mendapatkan bukti signifikan yang dapat menghubungkan hilangnya Lori dengan kemungkinan penculikan. Namun mereka melihat ada tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan perjuangan seseorang, seperti bekas lecet di dinding, bercak sperma pria yang ditemukan di spray, beberapa bercak darah di gagang pintu, gantungan baju yang berserakan, dan 1 anting-anting milik Lori ditemukan di lantai. Polisi juga menemukan rekaman kamera pengawas pada tanggal 10 Juni 2006, sesuai dengan yang dilaporkan Lindsay, bahwa Lori sempat pergi ke toko sebelum ke rumahnya, yang menunjukkan Lori memang pergi ke Walmart, dan itu adalah penampakan terakhir Lori. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Lori. Namun sore harinya, Arlene mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Daryl Richard Ennis, berusia 26 tahun yang dipanggil dengan nama Rick. Diketahui bahwa Rick adalah sahabat Lori. Rick dan Lori berkenalan di sebuah arena bowling tempat Rick bekerja, dan Lori sering nongkrong di sana. Lori juga pernah mengundang Rick untuk makan malam perayaan Natal tahun 2005 di rumah orang tuanya, karena merasa kasihan bahwa Rick tidak memiliki keluarga lagi. Rick bilang pada Arlene kalau pada hari menghilangnya Lori, dia sempat melihat Lori berjalan tergesa-gesa. Rick bilang, mungkin saja Lori sedang bertransaksi narkoba. Namun Arlene tidak langsung mempercayai perkataan Rick bahwa putrinya bertransaksi narkoba, meskipun mereka diketahui bersahabat. Tapi tidak tahu mengapa, ternyata Rick juga menginformasikan hal yang sama pada polisi. Sebelum polisi semakin jauh bertindak, polisi mendapatkan laporan bahwa warga menemukan sebuah mobil terbengkalai ditemukan sudah hangus terbakar pada jam 4:30 sore di Jalan Buntu dekat arena bowling tempat Rick bekerja. Sejak saat itu, penyelidikan atas hilangnya Lori bergeser menjadi penyelidikan terhadap kemungkinan pembunuhan. Menurut penyidik, mobil yang ditemukan itu dipastikan milik Lori. Dan api yang membakar mobil Lori turut menghancurkan semua bukti fisik yang mungkin saja ditemukan di sana. Namun Lori tidak ditemukan di dalam mobilnya. Sebuah jerigen bensin juga ditemukan dibuang di dekat hutan di sekitar lokasi mobil Lori terbakar. Orang tua Lori yakin sesuatu yang tidak beres sudah terjadi padanya. Polisi meyakini
Satu-satunya orang yang bisa memberikan informasi lebih hanyalah Rick. Mereka pun segera membawa Rick ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama interogasi, Rick tetap menegaskan kemungkinan Lori bertransaksi narkoba. Dan dia mengklaim mungkin saja hilangnya Lori karena para pecandu narkoba itu sudah menculik Lori. Namun setelah polisi melakukan pemeriksaan mendalam, polisi tidak dapat menemukan bukti bahwa Lori memang benar-benar mengedarkan narkoba. Selama interogasi berlangsung, polisi juga mencatat ada beberapa bekas cakaran di tangan dan lengan Rick. Namun dia mengklaim kalau goresan itu berasal dari anjing peliharaannya sendiri. Polisi juga mendapatkan lebih banyak informasi dari Lindsay yang mengatakan dia mendengar suara Rick di telepon ketika Lori menelponnya di hari dia menghilang. Ketika Lori tidak datang ke rumahnya, Lindsay sempat mengirim SMS kepada Rick untuk menanyakan keberadaan Lori. Dan Rick menjawab Lori baik-baik saja. Lindsay juga bilang pada polisi kalau sebelum Lori menghilang, Rick sempat menulis surat cinta yang ditujukan pada Lori. Namun Lori bercerita kalau dia tidak tertarik menjalin hubungan romantis dengan Rick dan masih menganggap Rick sebagai sahabatnya. Polisi juga mendapatkan informasi dari teman-teman Rick yang bilang kalau Rick sempat bercerita pada mereka tentang surat cinta yang dia kirim kepada Lori dan juga penolakan cinta dari Lori. Ketika polisi kembali menginterogasi Rick di hari berikutnya, Rick tidak membantah kalau dia memang menyatakan cintanya pada Lori dan ditolak. Dia juga tidak membantah kalau dia sempat bertemu Lori sebelum Lori menghilang. Namun dia kembali menegaskan kalau dia meninggalkan Lori dalam keadaan baik-baik saja sebelum Lori pergi ke toko. Namun polisi mendapatkan beberapa pernyataan dari Rick yang tidak konsisten yang membuat mereka ragu. Pada akhirnya, polisi menggeledah mobil Rick dan menemukan beberapa barang menarik seperti pisau, perlengkapan kebersihan, dan borgol. Yang lebih mencengangkan, ketika polisi membuka kembali catatan kriminal Rick, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti yang sudah dilaporkan, Daryl Richard Ennis atau pria yang bernama Rick ini adalah seorang pria yatim piatu yang berasal dari North Montgomery, Alabama. Di tempat asalnya, Rick tinggal dengan ibu kandungnya yang bernama Anna dan ayah sambungnya yang bernama Elvis. Namun Rick kehilangan ibu dan ayah sambungnya sejak dia masih berusia 12 tahun. Diketahui bahwa Rick dibesarkan dengan ibunya yang sangat sayang padanya. Tapi Rick yang masih belia itu tega membunuh ibunya saat ibunya akan pergi ke gereja dengan memukul wajah ibunya dengan tongkat baseball hingga dia meninggal dunia. Di hari yang sama, pada sore harinya, dia juga menembak wajah ayah sambungnya yang baru pulang kerja dengan sebuah senjata. Rick kemudian mengendarai mobil dan menabrak pagar jalan raya. Seorang polisi negara bagian Alabama yang menangani kecelakaan mobil Rick sempat bertanya pada Rick di mana orang tuanya. Dan dengan polosnya, dia mengatakan bahwa dia sudah membunuh mereka. Tasnya langsung digeledah saat itu juga, dan polisi menemukan sebuah pisau dapur dan beberapa amunisi, serta sebuah senjata kaliber 22. Saat ditanya polisi kenapa dia tega membunuh orang tuanya, Rick tanpa emosi menjawab pada polisi, dia marah pada orang tuanya yang berencana pindah rumah ke daerah lain. Dia tidak mau ikut pindah dengan orang tuanya dan tidak mau meninggalkan sekolahnya. And as my headlights take in the curve, I see it looks like a young boy with a backpack. That young boy was a 12-year-old named Rick Ennis, who admitted that he had been driving the car. He's sitting back there in that seat behind you. And I said, "Where are your parents?" He looks right back at me and he says, "I killed them both." I killed them both. I killed them both. No tears, no emotion, nothing. Lebih jauh, Rick menceritakan, dia juga berencana membunuh ketiga saudara sambungnya. Meskipun pembunuhannya sangatlah mengerikan,
Namun karena usianya, dia tidak dapat diadili sebagai orang dewasa. Sehingga dia dikirim ke penjara khusus selama 9 tahun lamanya hingga bebas. Setelah dia bebas, dia pindah ke kota Auburn dan bertemu dengan Lori, serta mengaku bahwa dia yatim piatu. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menetapkan Rick sebagai terduga pelakunya. Namun terlepas dari masa lalu Rick dan juga kecurigaan terhadap Rick, polisi tidak dapat menuntut Rick atas dugaan pembunuhan Lori karena tubuh Lori tidak ditemukan dan barang bukti yang mengarahkan pembunuhan pada Rick juga tidak dapat ditemukan. Hingga akhirnya, Rick keluar dari tempat kerjanya dan pindah ke kota Huntsville. Setahun kemudian, pada tahun 2007, kasus kematian Lori tetap menjadi kasus dingin yang belum terpecahkan. Namun laporan datang dari seorang pria bernama Abram Sisson yang mengaku sebagai teman sekamar Rick di tempat kerja barunya. Abram melaporkan bahwa Rick membawa karpet dapur yang diklaim sebagai hadiah dari seorang wanita dari Auburn. Rick juga bercerita padanya kalau Rick jatuh cinta pada wanita itu, namun wanita itu hilang tanpa jejak. Awalnya, Abram tidak menaruh curiga pada perkataan Rick, karena Rick juga tidak menyebutkan nama wanita itu. Hingga pada akhirnya, dia mengetahui keterlibatan Rick dengan hilangnya wanita bernama Lori. Dia pun melapor ke polisi. Polisi yang datang langsung menyita karpet dapur itu dan memeriksanya. Mereka menemukan bahwa karpet itu sama dengan karpet Lori yang hilang. Abram juga bercerita pada polisi kalau dia melihat termometer di kamar Rick, yang dicurigai termometer itu milik Lori yang hilang. Namun sayangnya, polisi masih belum bisa menghubungkan keterlibatan langsung Rick dengan pembunuhan Lori. Kasus ini pun tetap menjadi kasus yang tidak terpecahkan selama bertahun-tahun lamanya. Hingga pada akhirnya, di tahun 2016, seorang detektif dari Biro Investigasi Negara Bagian Alabama membuka kembali kasus ini dan bekerja sama dengan seorang detektif ahli lainnya. Mereka mulai meninjau ulang kasus ini dan mengirimkan beberapa bukti fisik ke laboratorium forensik untuk diuji. Interogasi kembali diadakan dan juga jejak kriminal Rick kembali ditinjau. Meskipun mereka menyadari secara naluri bahwa Rick berpotensi besar menjadi pelakunya, namun mereka tetap belum bisa menuntut Rick. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah file dalam amplop yang belum dibuka selama 10 tahun lamanya sejak Lori menghilang, yang menunjukkan hasil kecocokan DNA Rick pada bercak sperma di spray dan juga bercak darah di gagang pintu rumah Lori, yang tampaknya pada saat itu hasil DNA itu belum ditindaklanjuti. Mereka kembali memeriksa sampel bercak sperma di spray dan sampel darah di gagang pintu dengan teknologi DNA lebih maju. Dan hasilnya mengejutkan. Hal itu membuktikan kecocokan DNA Rick pada sampel-sampel itu. Hingga pada akhirnya, mereka bisa melayangkan surat dakwaan pada Rick. Pada tahun 2018, seharusnya menjadi tahun bahagia untuk Rick karena dia baru saja bertunangan dengan seorang wanita pujaannya yang bernama Elena Atkinson, dan mereka tinggal di negara bagian Virginia. Namun, tepat di hari ulang tahun Rick yang ke-38, pada tanggal 6 Agustus 2018, Rick mendapatkan kejutan. Dia ditangkap oleh polisi negara bagian Virginia dan diekstradisi ke Alabama atas tuduhan pembunuhan terhadap sahabatnya sendiri, yaitu Lori Ann Slesinski, 12 tahun sebelumnya. Tunangan Rick dan juga rekan-rekan kerja Rick di Virginia dikejutkan atas penangkapan itu. Rick pun ditahan di penjara Alabama menunggu persidangannya.
Namun persidangan yang dijadwalkan harus ditunda karena pandemi COVID-19 melanda, dan kembali dijadwalkan ulang untuk pertama kalinya pada tanggal 1 April 2002. Jaksa penuntut kembali menghadirkan bukti baru di persidangan yang selama ini tidak pernah terungkap. Sebuah puntung rokok di atas kasur milik Lori yang terdapat DNA Rick. Namun tim pembela Rick membantah dengan mengatakan, bisa saja polisi mengambil puntung itu dari rumah Rick dan menyajikannya sebagai bukti. Pihak Rick juga menyerang kepribadian Lori sebagai pengedar narkoba dan mengklaim mereka sempat melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka, sehingga sperma Rick tertinggal di spraynya. Namun keterangan para saksi yang mengatakan Lori tidak menyukai Rick membantah klaim itu. Belum lagi, pembelaannya tampak tidak meyakinkan dikala dua saksi lagi dihadirkan di pengadilan. Seorang pria bernama Jeremy Brooks mengatakan pada tanggal 9 Juni 2006, atau 1 hari sebelum Lori menghilang, dia menerima telepon dari Rick yang memintanya mengisi bensin ke dalam sebuah jerigen dan menyimpannya di sebuah tempat. Keesokan harinya, Jeremy kembali menerima telepon dari Rick untuk meminta diantarkan jerigen isi bensin itu ke sebuah jalan karena Rick kehabisan bensin. Namun untungnya, Jeremy menolak. Jeremy mengklaim jerigen yang ditemukan polisi sama dengan jerigen yang dia siapkan untuk Rick. Seorang saksi lainnya bernama Terry Booth, yang merupakan mantan kerja Rick di South Carolina, menyatakan kesaksiannya di pengadilan. Ketika dia bertanya pada Rick kenapa dia pindah dari kota Auburn, Rick memberitahu Terry kalau dia ke South Carolina karena harus membuang sebuah mayat. Awalnya Terry mengira hal itu hanya bercanda. Namun semuanya berubah menjadi mengerikan ketika Rick benar-benar melakukannya. Meskipun bukti dan para saksi sudah dihadirkan, Rick tetap menyangkal semua tuduhan dan menyatakan diri tidak bersalah. Namun jaksa penuntut sudah bisa membaca rangkaian pembunuhan Lori. Saat Rick menyatakan cintanya dan ditolak oleh Lori, Rick merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan bensin dan mendatangi Lori di rumahnya. Dia menghabisi Lori di sana dan mungkin sudah memperkosanya terlebih dahulu, mengambil barang-barang Lori, dan pergi membakar mobil Lori untuk menghilangkan jejak, serta membuang mayat Lori ke South Carolina. Setelah melalui musyawarah selama 2 hari, juri menyatakan Rick bersalah atas pembunuhan Lori dan hakim menjatuhkan hukuman mati. Namun orang tua Lori meminta keringanan pada hakim agar hukuman yang diberikan pada Rick menjadi hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat, dan hal itu pun dikabulkan oleh hakim. Kini, Rick dipastikan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat setelah membunuh sahabatnya sendiri yang sudah menolak cintanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kasus mengerikan seperti ini tidak terjadi pada diri kita maupun keluarga kita. Jangan lupa nantikan cerita menarik selanjutnya.